Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil menunjukkan mental juara sejati di Li Ning China Masters 2025. Setelah tertinggal di game pertama dari pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang, selamat datang kembali di Li Ning China Masters 2025. Kali ini, sorotan kita beralih ke sektor ganda putra, di mana pertarungan sengit baru saja tersaji di game pertama. Betul sekali, pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang berhadapan dengan ganda andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Atmosfer arena benar-benar memanas sejak awal laga. Sejak peluit dibunyikan, kedua pasangan langsung terlibat dalam rally-rally panjang dan pertukaran poin yang ketat. Skor sempat berjalan seimbang hingga kedudukan 4-4, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di awal game ini. Namun setelah itu, Liang dan Wang mulai mengambil alih kendali. Dengan pola permainan cepat dan agresif, mereka terus menekan Fajar dan Rian, memaksa pasangan Indonesia beberapa kali kehilangan momentum penting. Fajar dan Rian sempat berusaha keras untuk mendekat, terutama di pertengahan game. Namun, setiap kali mereka mencoba bangkit, Liang dan Wang selalu berhasil merespons dengan serangan balik yang sangat efektif, membuat keunggulan perlahan kembali melebar. Akhirnya, game pertama ditutup dengan kemenangan 21-16 untuk Liang dan Wang. Pasangan Tiongkok ini tampil lebih konsisten di poin-poin krusial, sementara Fajar dan Rian masih harus mencari strategi untuk mematahkan dominasi lawan di game berikutnya. Memasuki game kedua, suasana pertandingan langsung berubah drastis. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menunjukkan respons luar biasa, tampil jauh lebih solid dan agresif sejak awal. Benar sekali, mereka langsung membuka keunggulan cepat, melancarkan serangan bertenaga yang membuat pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang, kesulitan mengembangkan permainan mereka. Momentum kini berada di tangan Indonesia. Berbeda dengan game pertama, kali ini Fajar dan Rian mampu menjaga ritme dan momentum. Mereka unggul jauh di awal, meninggalkan Liang dan Wang yang baru bisa mencetak poin setelah tertinggal cukup lebar. Serangan cepat dari depan net dikombinasikan dengan smash tajam dari belakang lapangan, membuat pasangan Indonesia terus menekan tanpa memberi banyak celah. Mereka bermain lebih disiplin dan penuh perhitungan. Meskipun Liang dan Wang berusaha keras untuk mengejar, jarak poin tetap terjaga dengan baik. Fajar dan Rian mengamankan rally-rally panjang dengan kesabaran sebelum melancarkan pukulan penutup yang mematikan. Dukungan penonton Indonesia yang hadir di arena juga semakin membakar semangat mereka. Akhirnya, Fajar dan Rian berhasil mengunci game kedua dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini membuat kedudukan kembali imbang 1-1. Suasana pertandingan pun semakin memanas dan menegangkan karena penentuan siapa yang akan memenangkan laga ini harus dilanjutkan ke game ketiga. Ganda putra andalan Indonesia ini bangkit dengan luar biasa, membalikkan keadaan di game kedua dan mengunci kemenangan dramatis di game penentuan, membuktikan bahwa mereka adalah salah satu pasangan terbaik dunia. Memasuki game ketiga yang menjadi penentuan, atmosfer di arena Li Ning China Masters 2025 semakin memanas. Kedua pasangan tampil habis-habisan, saling adu strategi dan power sejak awal, menyajikan tontonan yang benar-benar mendebarkan bagi para penggemar bulu tangkis. Namun di tengah tekanan yang luar biasa, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto kembali menunjukkan ketenangan dan mental juara mereka di momen krusial ini. Mereka langsung tancap gas, unggul di poin-poin awal dengan permainan cepat yang memaksa Liang Weikeng dan Wang Chang lebih banyak bertahan, seolah tak memberi kesempatan lawan untuk bernapas. Pola serangan variatif dari pasangan Indonesia benar-benar membuat lawan kesulitan menjaga ritme.
Kombinasi pukulan drive cepat, netting tipis, dan smash keras dari Fajar dan Rian membuat pertahanan Liang dan Wang kewalahan. Meskipun pasangan tuan rumah beberapa kali mencoba bangkit dan menipiskan jarak, Fajar dan Rian selalu mampu merespons dengan pukulan tepat pada waktunya, menggagalkan setiap upaya comeback. Memasuki pertengahan game, Fajar dan Rian berhasil menjaga keunggulan dengan skor yang cukup aman, menunjukkan kematangan dalam mengelola pertandingan. Rally panjang kerap terjadi, menguras energi kedua belah pihak, tetapi pasangan Indonesia terlihat lebih siap secara mental maupun fisik, menunjukkan daya juang yang luar biasa dan semangat pantang menyerah. Dukungan gemuruh penonton yang tak henti-hentinya pun semakin menambah semangat mereka. Setiap poin yang diraih Fajar dan Rian disambut sorakan meriah, mendorong mereka untuk terus menekan hingga akhir, seolah mendapatkan energi tambahan dari tribun. Pada akhirnya, Fajar dan Rian menutup game ketiga dengan skor 21 berbanding 18. Sebuah kemenangan dramatis setelah pertarungan sengit 3 game yang menguras tenaga, emosi, dan strategi. Mereka berhasil membalikan keadaan setelah tertinggal di game pertama, menunjukkan karakter juara sejati. Hasil ini sekaligus menjadi pembuktian ketangguhan mereka dalam menghadapi tekanan besar di laga penting turnamen level Super 750 ini. Fajar dan Rian berhasil membalikan keadaan dan keluar sebagai pemenang, mengukir sejarah baru di Li Ning China Masters 2025. Hanya butuh 37 menit, Putri Kusumawardhani berhasil menaklukkan wakil China Taipei dan melaju mulus ke babak 16 besar China Master. Sebuah kemenangan cepat dan meyakinkan kembali ditorehkan oleh wakil Indonesia. Pebulu tangkis tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen badminton China Master 2025 dengan performa yang sangat solid. Betul sekali. Bertanding di kota Shenzhen, Putri KW sukses menaklukkan wakil dari China Taipei, Chiu Binqian. Tidak tanggung-tanggung, kemenangan ini diraih hanya dalam waktu 37 menit saja. Sebuah pesan yang sangat jelas dikirimkan oleh Putri kepada lawan-lawannya di turnamen ini. Kemenangan diraih dengan skor 2 game langsung, 21-15 dan 21-15. Dari skor dan durasi pertandingan, kita bisa melihat betapa dominannya Putri KW di laga ini. Dikutip dari laman resmi PBSI, Putri sendiri mengakui bahwa ia berhasil menguasai ritme dan pola permainan dengan baik. Namun, ada fakta menarik di balik kemenangan yang terlihat mudah ini. Meskipun menang cepat, Putri mengaku bahwa ia sebenarnya masih dalam proses adaptasi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa ia masih harus menyesuaikan diri dengan beberapa kondisi seperti arah angin dan juga pencahayaan di arena. Ini menunjukkan betapa tingginya standar yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Meskipun menang, ia tetap melakukan evaluasi. Bahkan, ia mengaku sempat membuat kesalahan strategi di game kedua. Putri mencoba mengubah pola permainan menjadi lebih cepat dan datar, namun ternyata gaya tersebut justru lebih disukai oleh lawannya. Nah, disinilah letak kehebatan mental dan kecerdasan taktis Putri KW. Ketika ia sadar strateginya tidak berjalan mulus dan malah menguntungkan lawan, ia tidak panik. Ia bisa dengan tenang kembali ke pola permainan sebelumnya yang lebih efektif, yaitu dengan ritme yang ia kuasai. Kemampuan untuk beradaptasi di tengah laga inilah yang menjadi kunci kemenangannya. Tetap, ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal kematangan dalam mengambil keputusan di lapangan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Putri KW yang ingin melanjutkan tren positifnya setelah tampil apik di kejuaraan dunia beberapa waktu lalu. Ia bertekad untuk meraih hasil terbaik di China Master ini. Fokusnya saat ini adalah menjalani satu persatu pertandingan. Ia tidak mau melihat terlalu jauh, melainkan berkonsentrasi penuh pada setiap laga yang ada di depan mata. Menemukan pola permainan yang paling pas
fokus dan bermain dengan nyaman menjadi prioritas utamanya untuk bisa tampil maksimal dan konsisten. Kemenangan dalam 37 menit ini tentu saja menjadi awal yang sempurna. Ini tidak hanya menghemat energi untuk babak selanjutnya, tetapi juga memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Kita semua berharap Putri KW bisa terus tampil lepas dan menunjukkan semua kemampuan terbaiknya. Perjuangan masih panjang, dan lawan-lawan di babak berikutnya pasti akan semakin berat. Mari kita doakan dan dukung terus Putri Kusumawardhani agar bisa melaju sejauh mungkin dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Bagaimana prediksi kalian untuk laga Putri KW selanjutnya? Yuk diskusi di kolom